Dia adalah seekor makhluk panggilan yang dibenci oleh seluruh dunia. Namun, tepat saat aku memanggilnya untuk pertama kalinya, aku malah dengan gembira memeluknya dan menciuminya. Melihat itu, teman-teman sekelasku mulai mengejekku bodoh. Bahkan wali kelasku yang tadinya menaruh harapan besar padaku, kini dengan marah memarahiku karena telah menyia-nyiakan bimbingannya. Melihat itu, aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, aku menjual semua hartaku untuk membeli 100 pon daging monster dan memberikannya kepada anjing kecil itu untuk mengaktifkan bakat tersembunyinya. Saat ini, aku mengelus kepala kecilnya. Notifikasi kontrak pun muncul di benakku. Tingkat kesetiaan tidak akan pernah berkhianat. Apakah ingin melakukan ikatan jiwa? Kemudian, aku dengan tegas memilih ya. Di tengah rasa sakit seperti jiwa yang terkoyak, aku berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Teman-teman sekelasku mengira aku tidak tahan dengan pukulan ini, dan mulai melontarkan ejekan. Pacarku, sang primadona sekolah Liu Ruyan, juga menghampiriku. Dengan sedikit rasa bersalah dia berkata, "Maaf, ujian masuk perguruan tinggi bagi keluarga biasa seperti kita adalah satu-satunya kesempatan untuk menaikkan status sosial. Tadi, Liu Liang yang merupakan seorang ksatria tombak, sudah setuju untuk membentuk tim denganku. Jadi, aku tidak akan bersamamu lagi." Aku bangkit dan menjawab dengan santai. "Tidak masalah." Mendengar jawabanku yang singkat dan santai, kata-kata penjelasan yang ingin diucapkannya seakan tertahan. Perasaan tidak dianggap penting muncul di hatinya. Kemudian dia mendengus dingin, lalu tanpa ragu berbalik untuk pergi. Seorang gadis di sampingnya menatapku dengan jijik. Dia pasti hanya berpura-pura tidak peduli. "Ruyan, kamu sama sekali tidak salah. Untuk apa bersikap begitu rendah hati? Dia hanya bisa memanggil seekor anjing hitam seukuran telapak tangan. Atas dasar apa dia pantas untukmu?" Namun saat ini, aku tidak menghiraukan mereka. Karena setelah ikatan jiwa selesai, aku menyadari bahwa anjing kecil itu telah bangkit. Bakat tingkat SSS kerakusan. Dia bisa mengubah semua makanan yang ditelannya menjadi energi, dan bertumbuh tanpa batas model. Terobosan evolusi. Sepertinya penderitaan ini tidak sia-sia. Di seluruh Daxia orang yang membangkitkan bakat tingkat SSS bisa dihitung dengan jari. Setiap kali muncul satu orang negara akan sangat memperhatikannya dan melindunginya. Alasannya tentu saja karena mereka terlalu kuat. Aku menangkap anjing hitam kecil itu, dan menariknya ke hadapanku. "Mulai sekarang namamu adalah Heiming. Bekerjalah dengan baik untukku." Heiming menjilati dirinya sendiri. Dengan ekspresi wajah gembira, aku melemparkan sepotong daging padanya. Tak lama kemudian langsung habis dilahap. Memangsa daging biasa nilai evolusi bertambah 0,5. Bersamaan dengan munculnya suara itu, ukuran tubuh Heiming membesar sedikit tanpa terasa. Semua atribut dasarnya naik 1 poin. Ini baru hanya memakan sepotong daging biasa. Kalau nanti bisa memangsa lebih banyak makanan, akan mencapai tingkat mengerikan seperti apa? Memikirkan hal itu, jantungku mulai berdebar kencang. Dan yang lebih mengejutkanku lagi, kekuatanku sepertinya bertambah sedikit. Sepertinya kemampuan spesialku bisa menyalurkan energi yang didapat makhluk panggilanku sebagian kepadaku. Aku pun langsung menghabiskan lebih dari 6.000 untuk membeli 100 pon daging monster mutan. Dengan sekelebat pikiran, aku memanggil Heiming. Melihat daging monster mutan yang segar di hadapannya, Heiming merasakan dari lubuk tubuhnya hasrat melahap yang sangat kuat. Ia langsung membuka mulut dan mulai mencabiknya. Dengan ganas mengubah semua daging monster mutan yang masuk ke mulutnya. Sambil terus melahap, energi tak terhingga memenuhi seluruh tubuh Heiming. Ukuran tubuhnya bertambah dengan cepat di depan mata. Di saat ini, aku juga merasakan peningkatan di seluruh tubuhku. Setengah jam berlalu, kini ukuran tubuh Heiming sudah mencapai lebih dari 2 meter. Semua atributku naik 10 poin. Bahkan di antara semua kelas aku termasuk yang paling unggul. Cara Heiming menjadi lebih kuat hampir seperti curang. Bisa membuatku dengan cepat mengejar ketertinggalan dari orang lain. Memikirkan hal ini aku tidak lagi ragu. Aku menekan tombol evolusi sistem. Di saat aku menekannya, sumber bakat mengerikan di dalam tubuh Heiming bergetar. Seketika kekuatan evolusi hitam yang khas meledak. Sel-sel membelah dan menyusun kembali gen. Kehidupan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Selamat makhluk panggilanmu Heiming memperoleh skill. Robekan. Selamat makhluk panggilanmu Heiming membangkitkan bakat baru. Raksasa. Meningkatkan ukuran tubuh sebanyak 3 kali lipat. Kekuatan dan pertahanan meningkat 300%. Kecepatan berkurang 50%. Bersamaan dengan evolusi kali ini, semua atribut Heiming telah melampaui 50 poin. Ini baru level 1. Bahkan makhluk panggilan tingkat atas pun tidak bisa menandinginya. Ras manusia membagi makhluk panggilan menjadi 4 tingkatan. Rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Standar penilaiannya adalah bakat. S adalah tingkat tinggi. SS adalah tingkat puncak. Adapun makhluk panggilan dengan bakat SSS, sampai saat ini belum pernah muncul. Setelah itu aku membawa Heiming pulang untuk tidur. Bersiap untuk melihat monster macam apa yang ada di ujian masuk perguruan tinggi besok. Keesokan harinya, banyak orang yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi berkumpul di alun-alun. Lu Wen sedang menjelaskan secara rinci tentang memasuki dungeon. Beberapa detail yang perlu diperhatikan.
Ujian masuk perguruan tinggi kali ini mengumpulkan siswa dari beberapa SMA ternama. Tingkat persaingannya hampir maksimal. Liu Liang yang tadinya penuh percaya diri, sekarang sudah berkeringat deras. Chen Lin, untuk apa kamu datang? Lebih baik langsung menyerah saja, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, kalau belum pernah bertanding kamu bisa menipu diri sendiri kalau kamu belum pernah kalah. Orang yang berbicara bernama Ye Chao. Selain dia, ada juga Liu Ruyan yang mengenakan jubah sihir dengan sosok yang menawan. Jelas mereka adalah rekan satu tim. Aku tidak menghiraukannya. Seiring dengan suara lonceng yang berbunyi, 4 gerbang perunggu besar terbuka bersamaan. Celah yang sedikit terbuka langsung memancarkan hawa dingin yang suram. Semua siswa tidak ragu-ragu, segera memeriksa dengan teliti informasi dungeon yang akan dimasuki. Gawat, SMA Negeri 2 kita mendapatkan hutan tulang belulang. Salah satu dungeon dengan tingkat kegagalan tertinggi. Semua dungeon tingkat kesulitannya hampir sama. Apa yang perlu diributkan? Kalian dari SMA Negeri 3 mendapatkan yang lebih mudah. Tentu saja kalian tidak mengeluh. Melihat situasi ini, Lu Wen buru-buru mengingatkan para siswa di belakangnya. Medan di hutan tulang belulang sangat rumit. Pohon dan semak-semaknya sangat lebat. Kalian harus sangat berhati-hati terhadap serangan diam-diam dari monster. Selalu waspada terhadap situasi apapun di sekitar kalian. Kemudian Lu Wen mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti jam tangan. Ini adalah alat perekam yang dibuat oleh mekanis. Alat ini bisa mentransmisikan skor yang kalian dapatkan di dalam dungeon. Segera setelah itu terdengar bunyi lonceng lagi. Ini menandakan ujian telah resmi dimulai. Seorang gadis yang mengenakan zirah putih, berambut panjang biru es. Seorang gadis cantik dengan wajah yang indah masuk ke dungeon terlebih dahulu. Itu Kak Su Lin Sui dari SMA Negeri 3. Dia memilih untuk masuk ke dungeon sendirian. Semakin banyak jumlah orang dalam satu tim, semakin mengurangi perolehan skor. Orang yang kuat tentu saja memilih untuk bermain solo. Banyak adik kelas yang duduk di sekitar alun-alun, saling berdiskusi dengan wajah gembira. Pikiranku sedikit bergerak, menghubungkan ke dungeon. Seketika cahaya putih menyelimuti diriku. Aku juga memilih untuk masuk ke dungeon sendirian. Setelah semua orang memasuki dungeon, seorang pria parubaya level 20 mengangkat tangannya dan melambai. 4 tirai air mulai memproyeksikan gambar di dalam dungeon. Tepat pada saat itu secercah cahaya putih melintas. Ada seorang siswa dari SMA Negeri 2 yang memilih untuk keluar dari dungeon. Semua guru dari SMA 2 saling bertatapan. Semua serempak menundukkan kepala, diam tanpa kata, merasakan banyak tatapan mencuri pandang ke arah sini. Wajah Li Mingzi seketika menjadi muram, menatap tirai air tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Permukaan air di layar perlahan berubah. Tiba-tiba muncul seorang pemuda sendirian, sedang mengamati keadaan sekitar di antara pepohonan lebat. Wajah Li Mingzi terkejut. Layar tunggal, dalam pergantian profesi di SMA 2 kita kemarin. Apa ada murid sehebat ini? Mendengar perkataan itu, Lu Wen tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu dengan jelas, aku hanyalah seorang summoner biasa. Namun saat ini, aku yang berada di dalam dungeon setelah merasa sedikit pusing. Segera bersemangat dan mengamati sekitar. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Aku tidak ragu sedikit pun. Saat tangan kiriku menggenggam, tongkat sihir sepanjang lebih dari 1 meter tiba-tiba muncul. Seekor cacing hijau tua setebal ember langsung melompat turun dari atas. Kepalanya terbelah lebar, memperlihatkan gigi-gigi mengerikan yang rapat. Aku memegang tongkat sihir, ujung lainnya mengeluarkan seberkas cahaya putih. Seketika menembus tubuh cacing hijau tua itu. Tubuh cacing hijau tua itu terbelah menjadi 2, jatuh ke tanah seperti layangan putus. Kamu berhasil membunuh ulat gigi beracun, memperoleh 5 poin pengalaman. Pada saat yang sama, benda yang kukenakan di pergelangan tangan menyala. Sebuah pemberitahuan skor bertambah 15. Saat ini semua orang di luar tercengang. Bukankah dia seorang summoner? Tapi refleks dan kecepatan ini jelas hanya bisa dilakukan dengan atribut agility yang tinggi. Lu Wen juga tampak bingung. Meskipun sebelumnya aku tampil sangat baik di kelas latihan tempur, tapi tidak sehebat ini. Setelah membunuh ulat gigi beracun, aku berangkat menuju ke pedalaman hutan. Tepat pada saat ini, diiringi dengan jeritan hantu yang tidak jelas. Satu persatu makhluk kerdil dan jelek, dengan kulit hijau berminyak muncul. Aku langsung mengenalinya sebagai goblin. Buku pelajaran menjelaskan kebiasaan mereka yang ganas dan suka berkembang biak. Saat tidak ada makanan mereka akan saling membunuh sesamanya. Aku memperkirakannya secara kasar. Seharusnya ada sekitar 50-60 ekor. Dengan jumlah sebanyak ini menyerang bersamaan, pada dasarnya akan sangat sulit bagiku untuk bertahan hidup. Segera aku memanggil dalam hati Heiming. Seketika sebuah cahaya muncul. Tolongan serigala yang panjang dan nyaring bergema di atas hutan. Pupil vertikal Heiming yang dingin menatap gerombolan ini. Para goblin yang berebut maju. Taringnya terlihat jelas. Keempat kakinya mengerahkan kekuatan, melesat keluar seperti bola meriam. Tengkorak goblin yang berlari paling depan langsung hancur, terlempar ke belakang tanpa kehilangan momentum. Goblin di sisi kiri dan kanan berteriak, mengangkat senjata mereka dan menghantam dengan sekuat tenaga. Tulang sisa yang tajam menghantam punggung Heiming. Seketika retak dengan suara krak.
Hei Ming mengayunkan cakarnya dengan keras ke kepala goblin itu. Kepala goblin itu langsung meledak. Hei Ming langsung mengabaikan pertahanan, membantai dengan membabi buta seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Bahkan goblin dengan IQ rendah sekalipun merasakan ketakutan naluriah yang mendalam. Mereka berhenti menyerang dan melarikan diri ke segala arah dengan panik. Sudah datang, jangan harap ada yang bisa pergi. Aku memerintahkan Hei Ming ke arah mana harus mengejar. Sementara aku sendiri menyerang goblin terdekat. Melihat adegan brutal ini, dunia luar gempar sialan. Ternyata di SMA nomor 2 kita ada senior sekuat ini. Sudah cukup kalau makhluk panggilannya kuat. Kenapa dia sendiri juga punya kekuatan tempur setinggi ini? Dia pasti curang. Di kursi penonton SMA nomor 2, wajah para siswa kelas 1 dan 2 SMA terlihat bersemangat. Lebih dari 10 menit yang lalu setelah seseorang melihatku bertemu goblin, pada dasarnya semua orang mengira aku akan tereliminasi. Namun aku dan monsterku membantai habis seluruh kelompok goblin. Melihat ini, wajah Li Mingzi tampak gembira. Bisa mencapai tahap ini begitu cepat. Paling tidak ini adalah bakat tingkat B, dan juga tipe yang bisa berkembang. Potensinya hampir tidak kalah dengan makhluk panggilan tingkat tinggi. SMA Negeri 2 akhirnya akan melahirkan seseorang yang bisa menjadi jenius yang bisa dibanggakan sekolah ya. Dia buru-buru bertanya pada orang di belakangnya. Berapa skor Chen Lin sekarang? Berdasarkan perhitungan alat pencatat, skornya sekarang adalah 560 poin. Menempati peringkat pertama di SMA Negeri 2 kita. Tapi Su Lin Sui dari SMA Negeri 3 jauh lebih mengerikan. 615. Skornya 830. Memimpin jauh dari semua peserta. Mendengar ini, Li Mingzi dan guru-guru lainnya terkesiap. Padahal baru masuk dungeon kurang dari 20 menit. Ini bahkan membuatnya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan peringkat pertama provinsi. Di dalam dungeon, gumpalan-gumpalan cahaya keluar dari mayat para goblin, menyatu ke dalam tubuhku. Levelku dengan cepat naik ke level 2. Kekuatan mentalku sedikit meningkat 5 poin. Inilah kelemahan dari profesi biasa. Meskipun terus naik level, tapi semakin lama, perbedaannya hanya akan semakin besar. Hingga akhirnya menjadi jurang pemisah yang tidak dapat diatasi. Namun aku bisa mengandalkan umpan balik dari Hei Ming untuk menutupinya. Meskipun skorku sudah mencapai batas kelulusan, diterima di akademi sudah menjadi hal yang pasti. Tapi tujuanku bukan hanya ini. Saat ini Hei Ming sedang melahap mayat-mayat goblin. Hei Ming, ayo pergi. Perburuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Goblin adalah monster yang hidup berkelompok. Karena pasukan mereka muncul di sini, maka seharusnya ada sarang di dekat sini. Sekitar 10 menit berlalu, di perjalanan tidak kutemui satu monster pun. Ini membuatku semakin yakin dengan dugaanku. Meskipun disebut dungeon, tapi ini lebih seperti sebuah dunia rahasia yang unik. Segala sesuatu di dalamnya tidak akan muncul kembali secara otomatis, melainkan berjalan sesuai hukum alam. Tiba-tiba, beberapa tombak tulang dilemparkan dari atas. Para goblin keluar dari segala arah, berteriak sambil mengayunkan senjata dan menyerbu. Wajahku sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tongkat sihir berubah menjadi pedang. Dalam sekejap memenggal kepala seekor goblin. Aku seolah tak terkalahkan. Perhatianku terpusat sepenuhnya, dengan cepat membantai gerombolan goblin yang lemah ini. Setiap kali menghindar, mata pedang ini akan merenggut nyawa mereka dengan akurat. Pada saat ini, aku seperti kupu-kupu yang menari mengikuti angin, dan sayapnya adalah sabit kematian. Pertarungan yang elegan layaknya seni ini, membuat para penonton di luar sana bersorak kagum. Seluruh SMA kedua, baik guru maupun murid menunjukkan ekspresi terkejut dan senang. Gaya bertarungnya sangat lihai, dia pasti berusaha sangat keras untuk ini. Ilmu pedangnya bahkan lebih hebat. Setiap kali menyayat leher dengan tepat, meleset sedikit saja tidak akan bisa membunuhnya. Kini mereka tidak lagi melihat yang lain. Semuanya menatapku, tidak memalingkan pandangan sekejap pun. Sudut bibir Lu Wen berkedut. Selama 3 tahun di SMA, dia sama sekali belum pernah melihatku bertarung sungguhan. Hanya pernah menyentuh pedang sekali saat kelas latihan. Anak ini benar-benar pandai menyembunyikan kemampuannya. Gawat, itu adalah goblin pemarah level 6. Peringatan ada 13 ekor. Peringatan Chen Lin akan dalam masalah. Tunggu, masih ada goblin api dan goblin es. Dia sendirian mencari sarang goblin. Ini terlalu berisiko. Semua guru jadi merasa khawatir. Setelah goblin-goblin ini muncul, semua goblin seolah telah menemukan pemimpin mereka. Tidak lagi menyerang tanpa aturan. Bersamaan dengan itu goblin api mulai merapal mantra. Bola-bola api seukuran kepalan tangan mulai terbentuk dan ditembakkan ke arahku. Aku menghindarinya satu persatu dengan beberapa kali gerakan cepat. Goblin lain melihat kesempatan dan ikut menyerang. Aku sedikit memiringkan wajahku menghindari tombak tulang yang menusuk. Kemudian tanganku langsung mencengkeram leher goblin itu dan melemparkannya ke arah bola api yang melesat di udara. Api yang menyilaukan meledak, melahap tubuh goblin itu. Aku terus menjadi peluncur manusia, melemparkan para goblin satu persatu seperti bola meriam, menghantam para goblin api. Ya ampun, ternyata bisa begini juga. Semua murid di dunia luar yang melihat adegan ini terkejut. Wali kelas Lu Wen juga tercengang dengan metode serangan ini. Sepertinya dia tidak pernah mengajarkan itu.
Saat ini aku menghajar para goblin api sampai mereka pusing. Mantra yang mereka rapalkan malah mengenai teman sendiri. Kalau tidak merapal mantra mereka sendiri yang akan terbunuh. Di tengah kekacauan itu, Hei Ming juga berhasil sampai ke barisan belakang. Mengalahkan mereka satu persatu. Dari lebih dari 100 goblin hanya tersisa beberapa ekor. Mereka hanya bisa memilih untuk kabur. Tapi kali ini aku tidak membunuh mereka semua. Aku hanya mengikuti mereka perlahan dari belakang. Bersiap untuk langsung menghancurkan sarang mereka. Aku mengejar sisa goblin yang kabur ke dalam sebuah gua. Beberapa sosok kurus berwarna hijau tiba-tiba melompat dari atas dinding batu. Aku menggenggam erat tanganku. Pedang di dalam tongkat kuayunkan dengan mantap ke satu arah. Kepala dan tubuh goblin itu jatuh terpisah ke tanah. Dua sisanya juga langsung digigit oleh Hei Ming yang memiliki kemampuan penglihatan malam. Dengan suara kerak dia menelannya dengan nikmat. Tiba-tiba di tikungan lorong muncul banyak sekali cahaya api. Ekspresiku sedikit berubah. Aku langsung mundur dengan cepat. Banyak sekali sosok berwujud jelek merayap di dinding batu. Ekspresiku menjadi serius. Aku berteriak keras Hei Ming. Ukuran tubuh Hei Ming seketika menjadi mengerikan. Bakat gigantifikasi kecepatan meroket. Dia tiba-tiba menerjang ke depan menghantam para goblin di udara. Para goblin di sekitarnya terpental kocar-kacir. Hei Ming mengayunkan cakar besarnya. Langsung menghancurkan mereka hingga tubuhnya meledak. Daging dan darah berceceran. Pada saat ini, terdengar raungan buas yang memekakkan telinga. Lehernya ditumbuhi bulu lebat. Otot-ototnya menonjol. Tubuhnya. Monster ganas setinggi gedung kecil perlahan berjalan keluar. Menatap Hei Ming dengan marah. Ekspresiku langsung muram. Ternyata itu bos.